Selamat malam Ibu dan Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan beribadah secara online. Oleh sebab itu hendaknya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk hadir pada ibadah malam hari ini. Ibu Bapak dipersilakan berdiri, mari kita menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi dari kitab Bakti 164, terpujilah Allah, hikmatnya besar. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga dibilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama, baik melalui firman yang akan kami dengar, melalui doa dan nyanyian. Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Kita membaca dari kitab Mazmur secara berbalasan. Mazmur pasal 34 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kita menyanyi, ibu-ibu, bapak dan bapak-bapak dipersilahkan duduk kembali. Kita menyanyi dari kitab Bakti 55. Taburkanlah firman-Mu ya Tuhan. Taburkan firman-Mu ya Tuhan, semaikanlah di hatiku, siramilah dengan Roh Kudus bertumbuh dan makin mekar.
Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon tuntunan di dalam kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita satu di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, kami mohon diamkanlah suara-suara dari dalam hati dan pikiran kami, dan bimbinglah kami di dalam mendengar firman-Mu. Dengan demikian kami dimampukan untuk mengerti kebenaran dan kehendak-Mu, serta melakukannya di dalam kehidupan beriman kami, baik di tengah keluarga dan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibu Bapak, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Matius pasal 23 ayat 13 sampai dengan yang ke-15 yang demikian bunyinya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perikop bacaan kita pada malam hari ini ialah setia belajar dan taat melakukan firman. Bacaan kita yang ketiga ayat ini merupakan kecaman yang paling pedas yang ditujukan kepada para pemimpin agama seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli Taurat adalah pengajar dan penafsir perjanjian lama, khususnya kelima kitab Musa atau yang biasa disebut Taurat, yaitu dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Sedangkan Farisi adalah suatu golongan dari para rabi dan ahli Taurat yang sangat berpengaruh. Mereka berpegang pada Taurat Musa dan pada adat istiadat nenek moyang. Sedangkan rabi atau juga biasa disebut rabuni ialah dari kata Ibrani yang berarti guru atau guruku, sebagai bentuk sapaan terhadap para ahli Taurat dan Farisi. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ahli Taurat dan Farisi ini menekankan kepura-puraan atau munafik. Bacaan kita ayat yang ke-13 mengatakan, selaku pemimpin agama dan penafsir 5 kitab Musa atau Taurat, kemunafikan ini ditekankan dalam 3 ayat yang kita baca hari ini. Dan hal ini menurut Yesus merupakan fakta tentang kebobrokan dan kepalsuan mereka. Mereka pertama kali menyambut Yesus dan mempengaruhi orang lain untuk mengikuti dia. Tetapi mereka tidak
melakukan hal tersebut dengan sungguh-sungguh. Yesus mempertentangkan perilaku ahli Taurat dan Farisi sebagai pemimpin agama. Kemunafikan mereka tersebut terlihat dari yang pertama, menutup pintu-pintu kerajaan sorga. Menutup di sini hanya arti kiasan, sehingga mereka menyebabkan orang lain terhambat masuk kerajaan sorga. Dengan keras Tuhan Yesus menelanjangi siapa diri mereka sebenarnya. Mereka adalah orang-orang yang munafik. Mereka menganggap diri sebagai pemegang kunci kerajaan sorga, padahal mereka sendiri tidak hidup dalam ketetapan hukum Allah. Pengajaran mereka tidak mudah dipahami oleh orang lain, karena sikap dan perilaku itulah yang merintangi orang lain untuk taat pada kehendak Allah. Yang kedua, ahli Taurat dan Farisi menjadikan agama dan bentuk kesalehan mereka untuk menutupi perbuatan mereka yang jahat dengan cara menelan rumah janda-janda. Menelan di sini hanya sebuah arti kiasan yang berarti merampas atau mencuri. Ahli Taurat dan Farisi mengambil keuntungan dari keadaan janda-janda dengan merampas rumah serta harta benda mereka. Ahli Taurat dan Farisi juga mengucapkan doa yang panjang-panjang untuk membuat orang lain terkesan mereka orang yang paling baik, mereka orang yang paling saleh. Mereka mencoba mengelabui orang banyak dengan doa yang panjang-panjang hanya untuk menutupi kebobrokannya. Padahal kenyataannya mereka menipu janda-janda yang adalah kaum perempuan yang paling lemah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, doa yang panjang itu menjadi salah jika dijadikan alat untuk kepentingan diri sendiri. Bagi orang Farisi dan ahli Taurat, doa yang panjang itu dijadikan senjata untuk mengelabui orang banyak. Yang ketiga, gigi menghancurkan orang lain. Hidup serba kepura-puraan atau munafik. Yesus sangat menghargai semangat orang Yahudi yang ingin mencari jiwa untuk dimenangkan dengan mengarungi lautan dan menjelajahi daratan, hanya untuk mencari satu orang untuk menjadi penganut Kristus. Tetapi Yesus juga mengecam hasil pelayanan mereka, di mana orang-orang yang dilayani bukan berubah menjadi baik, tetapi sebaliknya malah semakin buruk. Dengan semangat yang gigih, mereka berusaha menjadikan orang yang bukan Yahudi menjadi percaya pada orang Yahudi. Namun kenyataannya menjadikan dia neraka yang 2 kali lebih jahat dari orang yang mengajarkannya. Melalui bacaan ini, Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan, kita dinasihatkan agar tidak mengikuti bentuk kesalehan ahli Taurat dan orang Farisi yang fasih membaca dan menafsirkan firman Allah, namun tidak mampu menghidupi kebenaran firman Allah itu sendiri. Hendaklah kita setia belajar firman Allah dan taat melakukan apa yang dikatakan firman Allah itu sendiri. Semangat melayani dan bersaksi itu penting untuk dibangun dan dipelihara oleh setiap orang percaya, oleh setiap kita masing-masing selaku anak Tuhan. Namun yang tidak kalah penting adalah menjadikan hidup kita setia belajar firman Allah dan taat melakukannya, baik lewat kata dan perbuatan,
harus selaras dan berpadanan dengan firman Allah, dengan tujuan agar hidup kita dapat menjadi saluran berkat bagi sesama, untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, serta hidup dalam kebenarannya. Amin. Sebagai respon dari kita membaca dan merenungkan firman-Nya, kita menyanyi dari Kitab Bakti 61, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku kenal anugerah-Mu, sinarilah dengan terang wajah-Mu, hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ku tetap bersama-Mu. Ibu Bapa, mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Allah Bapa, kami berterima kasih atas kasih-Mu yang begitu agung, yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat bersama-sama mendengarkan firman kebenaran-Mu pada malam hari ini. Tuntunlah kami Bapa, agar kami tetap kuat di dalam iman, sehingga kami benar-benar menjadi anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kami berterima kasih ketika memasuki minggu-minggu Prapaskah, kita diingatkan kembali melalui firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa kita setia belajar dan taat melakukan firman-Nya. Bapa, bentuklah kami agar kami menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang setia, yang takut akan Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu Bapa, berikan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka anak-anak Tuhan yang berhasil, agar lewat mereka nama-Mu boleh dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Berkatilah setiap makanan, minuman, serta obat-obat yang diberikan. Berkati tangan-tangan yang merawat mereka. Berilah pikiran yang tenang. Bimbinglah mereka untuk selalu bersandar kepadamu. Karena Engkaulah sang tabib yang akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan setiap umat. Berkatilah gereja-Mu di muka bumi ini. Berkatilah para pelayan gereja-Mu. Berkatilah Ibu Pendeta Sandra Sormin dan Pak Choi Wuyang yang telah melayani kami. Berilah kesehatan, kekuatan, serta sukacita di dalamnya dalam melayani kami. Berkatilah saudara-saudara kami yang bertambah 1 tahun usia, baik pernikahan maupun pribadi, di sepanjang 1 minggu ke depan. Ajarilah kami Bapa untuk selalu berpegang pada firman dan ketetapan-Mu. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dalam ibadah ini sambil mengingat kata Alkitab yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 yang mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Nyanyian persembahan dari Kitab Bakti 81, Allah sumber kemurahan. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Berilah dengan rela dan senang, beri kepada Tuhanmu. Takkan kekurangan apapun kau dipeliharanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan ini dan kekal. Ibu, Bapak, marilah kita bersatu di dalam doa. Ibu, Bapak, dipersilahkan berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Di hadapan takhta anugerah-Mu ya Tuhan, kami mengaku bahwa semua yang ada pada kami hanyalah karena berkat kasih setia-Mu. Terimalah persembahan syukur kami sebagai ungkapan keyakinan iman tentang kebesaran kuasa-Mu. Pakailah persembahan kami menjadi alat untuk mengembangkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja-Mu di dalam dunia ini. Amin. Ibu, Bapak, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerja-Mu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kitab Bakti 116, Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya
sabar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu. Pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu. Pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.